Shalom, selamat pagi siswa-siswi Semak Trimulya. Senang sekali pada pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah chapel meskipun secara online. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan votum dan salam. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan datangnya dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Lord, I wanna know you better than I know me. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you better than I know me. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Rid me of the pride of this world, so that I can see you clearly. Teach me, Lord, to know your ways. Lord, I wanna know you better than I know me. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you better than I know me. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you better than I know me. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Rid me of the pride of this world, so that I can see you clearly. Teach me, Lord, to know your ways. Lord, I wanna know you better than I know me. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom teman-teman semua. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, dan di dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna.
Bersyukur untuk kesempatan yang dipercayakan pada hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar, membaca, dan mendengarkan akan firman Tuhan, saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, sampai detik ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan anugerahkan hikmat kuasa untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah The Love of God, terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Februari biasanya orang-orang menyebut bulan penuh kasih sayang. Betul apa benar? Tepatnya 14 Februari minggu yang lalu orang-orang merayakan yang namanya Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Orang-orang akan memberikan bunga, coklat, atau hadiah di dalam bentuk yang lain kepada orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka sayangi. Ada enggak di antara teman-teman yang memberikan hadiah kepada orang-orang yang teman-teman kasihi atau teman-teman cintai? Ada? Atau mungkin sebaliknya, menerima sesuatu dari mungkin orang yang spesial. Biasanya kelas 11 atau kelas 12 itu akan ngasih coklat ke adik kelas, ke kelas 10. Betul apa benar? Ada enggak yang seperti itu? Diterima enggak coklatnya? Diterima enggak bunganya? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan adalah, apa motivasi kita di dalam memberi? Apa motivasi saya di dalam memberi? Apa motivasi teman-teman di dalam memberikan sesuatu kepada orang yang teman-teman kasihi atau sayangi? Apakah kita memberikan karena melihat orang-orang di luar sana merayakan, memberikan? Karena itu kita ikut-ikutan juga. Kalau saya nggak ngasih, nanti saya dipikir saya kurang gaul, kurang ngikutin zaman, kurang ngetren, dan lain sebagainya. Motivasi kita ikut-ikutan. Apakah kita memberikan dengan harapan kita juga menerima hal yang sama? Ketika kita memberikan coklat, kita juga berharap dapat coklat. Kita memberikan bunga, kita berharap dapat bunga. Atau ketika kita memberikan sesuatu, harapan kita orang tersebut mau menerima kasih kita atau cinta kita. Mungkin kita nyatakan di dalam sebuah kalimat yang pendek dan kita tempelkan di coklat, kemudian kita kasih kepada orang yang kita sayangi. Apakah seperti itu? Untuk mengungkapkan kasih, seseorang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia mau, apa yang ia inginkan. Seorang pelajar akan melakukan apapun demi kekasihnya. Tapi pertanyaannya, apakah yang dia lakukan itu dapat dibenarkan? Teman-teman, saya percaya kenal atau tahu dengan istilah yang namanya bucin
Dan kita sering mengatakan kepada teman-teman, sahabat kita, "Ih, bucin banget sih kamu. Bucin banget sih nih orang." Kasih menjadi tema yang favorit dalam berbagai film, series, drama, novel, dan masih banyak lagi. Teman-teman, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, setiap tindakan kita harus didasari oleh satu hal yang sama, yaitu kasih. Kasih. Bukan sembarangan kasih yang secara umum, tetapi yang spesifik, yaitu kasih Allah. Inilah yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam bacaan kita hari ini. Saya mengajak teman-teman boleh membukanya Alkitab masing-masing. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Teman-teman boleh perhatikan, saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasihi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat terakhir, ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari perikop bacaan kita hari ini. Yang pertama, nasihat untuk kita saling mengasihi. Teman-teman perhatikan ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Penulis dalam hal ini Rasul Yohanes menyapa para pembacanya dengan kalimat yang penuh kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih. Penulis terlebih dahulu memberikan contoh yang simpel, yang sederhana dengan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kemudian dia melanjutkan, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Di zaman ini sudah jarang kita menemukan orang-orang yang berinisiatif untuk menyapa terlebih dahulu. Sebagian orang merasa cuek, gak peduli lagi sama orang lain. Sebelum pandemi, ketika teman-teman berada di sekolah, bertemu dengan guru, siapa yang nyapa duluan? Teman-teman atau guru yang duluan nyapa? Dalam konteks hari ini, mungkin teman-teman ketika join di Zoom, di Jimit, siapa yang nyapa duluan? Apakah teman-teman join, teman-teman masuk, off cam, diam, membisu, sampai selesai acara atau kegiatan atau ibadah, langsung left juga, tanpa adanya interaksi sama sekali. Nasihat untuk saling mengasihi mengajarkan kita bahwa kasih yang ideal itu bersifat dua arah. Dua arah. Dan walaupun orang lain belum tentu dan mau mengasihi kita, nasihat untuk mengasihi tetap mengikat kita. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ada satu pertanyaan penting yang mendasar sebelum kita lebih jauh membahas di dalam bagian ini. Ketika dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah manusia mengenal Allah? Mungkinkah manusia yang adalah ciptaan yang terbatas mengenal Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tidak terbatas?
Tentu kita tahu jawabannya tidak. Kecuali Allah sendiri yang membuka dirinya, Allah sendiri yang menyatakan dirinya, Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya. Di titik itulah manusia, saya, teman-teman, baru bisa di dalam anugerahnya mengenal Allah. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita membaca firman-Nya, kita menemukan bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih. Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya kepada orang-orang percaya lewat Alkitab, lewat firman-Nya. Bahkan lebih khusus lagi, kita menemukan Allah begitu mengasihi kita, menyatakan dirinya lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tidak berhenti hanya sampai nasihat untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain, tetapi kita juga diperintahkan untuk saling mengasihi. Teman-teman perhatikan ayat 11. Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mengasihi orang yang baik, orang yang kita suka, orang yang kita senang, mudah bukan? Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sulit? Orang-orang yang mungkin menyakiti kita, orang-orang yang mungkin melukai kita. Mudah enggak untuk kita mengasihi mereka? Tetapi firman Tuhan di dalam bagian yang lain, secara khusus Matius 5 ayat 44 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman Tuhan mengajar kita, memanggil kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, termaksud kepada orang-orang yang sulit, termaksud kepada orang-orang yang mungkin menyakiti, melukai kita. Salah satu karakteristik daripada kasih itu adalah murah hati. Kasih itu murah hati, full of service to others. Artinya, pelayanan atau suatu tindakan yang utuh kepada orang lain, bukan hanya seadanya, tetapi sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Karakteristik kasih yang murah hati itu harus dilakukan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang-orang yang kita suka, orang-orang yang kita senangi, tetapi kepada siapapun yang membutuhkan kemurahan hati kita. Apakah teman-teman di dalam kehidupan kita sudah mengasihi satu dengan yang lain? Dimulai dari rumah. Izinkan saya bertanya. Teman-teman mungkin punya koko, punya cici, punya dede. Pasti punya orang tua di rumah. Pertanyaan saya, apakah kalian saling mengasihi satu dengan yang lain? Apakah kalian saling mengasihi satu dengan yang lain? Pertama, kita diperintahkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua, mengapa kita mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah, sumbernya dari Allah. Mengapa kita mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dialah sumber, Dialah pencipta, Dialah pemelihara, bahkan Dia yang menggerakkan kita untuk boleh mengasihi satu dengan yang lain. Teman-teman perhatikan ayatnya yang ke-7, kasih berasal dari Allah. Dan kemudian diakhiri lagi di dalam ayatnya yang ke-8 dengan kalimat Allah adalah kasih. Allah bukan hanya sebagai sumber, tetapi hakikat Allah adalah kasih. Allah tidak dapat dipisahkan dengan kasih. Siapapun termaksud kita, ketika kita mengaku berasal dari Allah, kita adalah anak-anak Allah, kita juga harus membuktikan kasih itu di dalam tindakan yang nyata, yang konkret, yang real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang sama juga bagi mereka yang mengaku mengenal Allah. Mengenal memiliki pengertian tidak hanya secara teori, tetapi pengenalan pribadi yang dalam.
lewat pengalaman bersama dengan Allah setiap hari, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa, lewat persekutuan, lewat ibadah yang kita lakukan. Ketika kita mengalami kasih Allah secara pribadi, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi sekali lagi, kita bagikan kasih itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan kasih, tindakan, action yang nyata yang kita lakukan. Kenapa? Karena yang menjadi dasar apa yang kita lakukan itu adalah kasih dari Allah. Teman-teman, kasih itu begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus dengan serius dan tegas pernah menegur satu jemaat yang Tuhan anugerahkan karunia yang begitu berlimpah, tetapi tanpa adanya kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Sekalipun kita berprestasi, kita juara umum, kita juara di kelas, kita terkenal di mana-mana, semua guru mengenal kita. Kita punya prestasi yang dapat kita banggakan, dapat kita andalkan. Kita punya prestasi akademik, non-akademik yang baik. Tapi maaf, jika kita tidak mempunyai kasih, kita harus hati-hati. Kita harus evaluasi, termaksud saya. Ketika kita memiliki semuanya, ketika kita terkenal, tetapi tanpa adanya kasih, kita harus evaluasi diri. Motivasi kita adalah kasih dari Allah, sebab Allah adalah sumber kasih. Pertama, kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Yang kedua, mengapa kita mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Allah sumber kasih. Yang ketiga, yang terakhir, bukti daripada kasih Allah. Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Teman-teman, kasih Allah bukan hanya sekedar teori, tetapi ada bukti ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk saya, untuk teman-teman, untuk setiap orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga di dalam bacaan kita, sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-9. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari kita. Bukan kita yang mencari Allah, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi, mencari, dan menyelamatkan kita. Allah adalah kasih. Sekali lagi bukan sekedar teori, tetapi dibuktikan dengan Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itulah yang kita temukan di dalam bacaan kita pada
hari ini. Saya mengutip sebuah kalimat dari seorang hamba Tuhan, seorang teolog, seorang penulis buku yang sangat baik. Dia mengatakan ketika kita ingin mencari definisi daripada cinta, kalimat lengkapnya seperti ini. Jika kita mencari definisi cinta, seharusnya kita tidak mencari di kamus, tapi di Kalvari. Di atas kayu salib, Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi saya dan bagi teman-teman yang percaya kepadanya. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan tubuh dan darahnya yang mahal. Untuk itulah kasih-Nya dibuktikan lewat pengorbanan Yesus Kristus untuk saya dan untuk teman-teman. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih Allah? Satu respon yang terbaik, yang tepat adalah dengan kerendahan hati, mari buka hatimu. Terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Biarkan Tuhan yang berkuasa, biarkan Tuhan yang memerintah di hidupmu. Milikilah hati yang selalu rindu untuk melekat kepadanya, bersekutu dengan Dia di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam doa, bahkan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Sekali lagi, bukti kasih Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bahkan ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pertanyaan penutup untuk kita semua. Apa buktinya kalau saya dan teman-teman itu mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Tuhan sudah membuktikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Apa buktinya kalau saya, kalau teman-teman mengasihi Tuhan? Saat ini ibadah sedang berlangsung. Firman Tuhan sedang disampaikan. Bagaimana sikap teman-teman di dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Apakah teman-teman serius? Apakah teman-teman dengan penuh hormat kepada Allah mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini? Atau ada yang cuek, ada yang gak peduli, ada yang sibuk dengan gadgetnya, sibuk scroll media sosial masing-masing? Bagaimana sikap teman-teman? Apakah teman-teman serius mendengarkan firman Tuhan hari ini? Saya tidak melihat apa yang teman-teman sedang lakukan saat ini. Tapi percayalah, ada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, yang melihatmu, melihat hatiku, bahkan melihat keseluruhan hidup kita. Hari ini kita belajar. Pertama, kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Kedua, mengapa kita mengasihi? Karena kasih itu dari Allah, sumbernya dari Allah. Dan yang ketiga, Allah mengasihi kita dengan bukti yang nyata, yang konkret, dengan menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk saya dan untuk kita semua yang percaya. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sebab Allah adalah kasih. Nyatakanlah kasih-Mu di dalam tindakan yang nyata sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan. Care-lah, pedulilah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang yang ada di sekitar akan melihat, merasakan. Mereka akan memuji dan memuliakan Bapa. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati untuk seluruh teman-teman yang saat ini sedang beribadah dan mungkin sebentar akan melanjutkan pembelajaran. Tuhan berikan semangat, berikan sukacita, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.